Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Dr. Ibu Endah Triwisudaningsih, MPDI, dan Bapak Muhammad Fuad Badruddin, MPD, dan yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Jazaul Aufa dari Prodi MPI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Peningkatan Profesionalitas Guru Ngaji Kitab Kuning di Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Pendahuluan di sini terbagi menjadi 6 poin. Poin yang pertama yaitu latar belakang masalah, poin yang kedua yaitu fokus penelitian, poin yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Untuk yang terakhir yaitu kajian penelitian terdahulu. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Pemikiran pendidikan Islam akan selalu menarik untuk dikaji dan menjadi topik pembahasan yang tak pernah kehilangan pesonanya. Seperti mata air yang terus mengalir tanpa henti, pemikiran dalam pendidikan mencerminkan karakter dan pandangan yang khas dari setiap tokoh, yang seringkali berbeda satu sama lain. Pendidikan adalah proses kebudayaan yang bertujuan untuk meningkatkan martabat dan nilai manusia. Berlangsung sepanjang hayat, seiring waktu pendidikan terus berkembang dan selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang agar selaras dengan dinamika perubahan tersebut. Untuk mencetak generasi yang akan datang, investasi yang sangat strategis dalam sumber daya manusia adalah pendidikan. Seperti saat ini, pendidikan yang lebih baik sudah tentu menjadi keharusan dalam dinamika pendidikan. Sistem dan inovasi tidak terlepas dari manajemen. Manajemen adalah proses yang luas dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Salah satu manajemen yang harus diperhatikan oleh institusi pendidikan adalah manajemen personalia atau sumber daya manusia. Yang kedua yaitu fokus penelitian. Penelitian ini lebih fokus pada masalah yang akan diteliti karena masalah ini tidak terlalu luas. Penelitian ini hanya akan melihat manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan profesionalitas guru ngaji Kitab Kuning di Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Untuk yang ketiga yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan profesionalitas guru ngaji Kitab Kuning di Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan profesionalitas guru ngaji Kitab Kuning di Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Yang ketiga yaitu bagaimana evaluasi manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan profesionalitas guru ngaji Kitab Kuning di Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan profesionalitas guru ngaji Kitab Kuning di Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan profesionalitas guru ngaji Kitab Kuning di Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui evaluasi manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan profesionalitas guru ngaji Kitab Kuning di Pondok Pesantren Zainul Hasanain Genggong. Poin yang kelima yaitu manfaat penelitian. Bagi peneliti, selain memenuhi tugas akhir perkuliahan, semoga juga bermanfaat, menambah wawasan keilmuan, dan dapat dijadikan referensi pada penelitian berikutnya. Untuk yang kedua yaitu bagi pembaca, semoga dapat menjadi suatu pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi penelitian-penelitian yang akan datang. Yang keenam yaitu kajian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sangat penting karena berfungsi sebagai acuan dan membedakan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dikumpulkan dari jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori di sini terbagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama manajemen sumber daya manusia, yang kedua peningkatan profesionalitas guru ngaji Kitab Kuning, dan yang ketiga yaitu Kitab Kuning. Manajemen sumber daya manusia di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama definisi manajemen sumber daya manusia, pengertian manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir fungsi manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen adalah istilah yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola.
Berbagai definisi tentang manajemen berbeda-beda, tergantung pada perspektif, keyakinan, dan pemahaman mereka sendiri. Yang kedua yaitu definisi manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat penting bagi suatu organisasi, terlepas dari bentuk atau tujuan organisasi. Keberadaannya dirancang untuk melayani kepentingan manusia, sementara pelaksanaan visi dan misinya dikelola oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan setiap aktivitas institusi atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pemberdayaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi. Yang ketiga yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Manajemen sumber daya manusia secara epistemologis merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawi memiliki pengertian yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Secara umum, fungsi sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Poin yang kedua yaitu peningkatan profesionalitas guru ngaji kitab kuning. Pengertian profesionalitas guru. Jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional, maka ia harus mampu menunjukkan bahwa ia ahli dalam bidangnya. Poin yang ketiga yaitu kitab kuning. Pengertian kitab kuning adalah istilah khusus dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut karya tulis di bidang kemampuan maupun non-kemampuan yang bertulis huruf Arab. Kitab kuning merupakan kitab agama yang menggunakan bahasa Arab, Melayu, Jawa, atau bahasa daerah lainnya. Metode penelitian. A. Pendekatan dan metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan peneliti yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam keadaan yang alamiah. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting karena peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencanaan, pengumpulan, dan penganalisa data sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian sendiri. Oleh karena itu, peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Data dan sumber data peneliti di sini menggunakan dua sumber data, yaitu yang pertama sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknis analisis data. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan baik, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematikannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk membahas masalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondensasi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, yaitu penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Melakukan penelitian perlu adanya uji keabsahan data, yaitu pengujian data yang dilakukan agar data tersebut benar-benar valid. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas data, uji transformabilitas data, dan uji konfirmabilitas data. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.